Ada juga ASN yang terhitung bisa dibilang entah dia keceplosan ataupun memang sengaja. Nah, kira-kira apa langkah Bapak dalam menyikapi hal-hal demikian? Benar-benar ada dugaan pelanggaran itu, yang jelas kami tidak tinggal diam. Segera melakukan langkah-langkah, dimana kami mengundang klarifikasi apa benar atau tidak ini, dan pada saat itu juga akan melakukan pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, bersama saya Amran Koli di podcast Saronde, Sarana Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Ruang bincang santai namun penuh makna seputar demokrasi, pengawasan pemilu dan isu-isu aktual yang penting untuk kita ketahui bersama. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan netralitas ASN yang tentu menjadi topik yang sangat menarik. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang kompeten, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Dahlan Uwante. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga teman-teman dari Bawaslu. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat di suasana kemarau. Semoga memberi berkah. Amin. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu yang diluangkan untuk kita bisa ngobrol santai di podcast Saronde kali ini. Dan edisi kali ini kita mengambil tema yang begitu menarik, yang selama ini menjadi isu yang paling krusial dan sering dibahas ketika ada pemilu, baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum presiden. Nah, pada podcast kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Kaban terkait dengan netralitas ASN. Yang pertama, kira-kira dalam sampai sejauh ini, apa tantangan terbesar dalam menjaga netralitas ASN yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara? Terima kasih teman-teman dari Bawaslu hari ini mengundang saya di kegiatan ini, podcast Ya. Bawaslu, dan ini bagian dari silaturahim. Jadi yang perlu pertama kita bangun itu adalah silaturahmi antar instansi yang ada di Gorontalo Utara. Dan Bawaslu menjadi mitra juga dari kami pemerintah daerah. Terkait dengan netralitas ASN ini memang itu luar biasa tantangannya, khususnya di Gorontalo Utara menjelang atau pada saat terlaksananya kegiatan pemilihan bupati, gubernur maupun presiden. Dan ini yang menjadi fenomena yang sering terjadi dan perlu kita antisipasi sebelum terjadi. Bagaimana ASN ini yang benar-benar menjadi ASN yang profesional, menjalankan tugas tupoksinya sebagai pelayan masyarakat. Sehingganya saya selaku Kepala BKPP Gorontalo Utara menghimbau pada seluruh teman-teman ASN Gorontalo Utara, kita jangan sampai masuk pada lingkaran politik praktis ini. Kita fokus saja pada pelayanan publik, bagaimana pembangunan Gorontalo Utara bisa. Tapi di sisi lain politik juga ini penting, karena pemerintahan kita ini lahir dari politik. Saya kira itu yang paling utama. Ya, baik. Saya kira ketika ada tahapan pemilu, ini netralitas ASN sangat isu yang sangat krusial. Nah, kira-kira dalam menjaga netralitas mereka ini, agar supaya di Gorontalo Utara khususnya netralitas ASN ini tetap terjaga, kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh BKPP dalam hal ini menjaga netralitas ASN tersebut? Ya, sebelum saya masuk di situ, tantangan saya sekarang ini, bukan cuma saya, kita semua ya, yang di era digitalisasi sekarang ini, yang memang agak sulit. Karena kapanpun masyarakat termasuk ASN itu menggunakan media sosial. Kadang ada yang mungkin terlena atau bagaimana ya. Ada yang nge-like, ada yang macam-macam. Kira-kira seperti itu. Postingan yang... Oleh karena itu juga saya mengajak pada teman-teman ASN, gunakanlah media sosial ini dengan sebaik mungkin. Yang paling utama itu bagaimana media sosial ini sebagai media informasi untuk menginformasikan yang paling utama itu bagaimana tugas-tugasnya atau apa inovasi-inovasi yang dilakukannya itu
Itu yang penting diinformasi pada masyarakat. Kalau terkait dengan sudah masuk di ranah politik, jangankan kita berfoto saja dan itu bisa disalahgunakan ya. Disalah tafsir. Oleh karena itu berhati-hatilah menggunakan media sosial itu. Terus langkah-langkah yang kami lakukan ini termasuk salah satunya ini toh. Iya, ini salah satu dari pencegahan. Harus ada komunikasi, koordinasi dengan teman-teman dari Bawaslu. Pertama melakukan sosialisasi pada seluruh ASN. Yang kedua melakukan pembinaan, juga termasuk teman-teman. Saling mengingatkan, bukan saya cuma BKPP, nggak mungkin bisa dikendalikan semua oleh BKPP ini. Itu mulainya dari diri sendiri. Seluruh ASN ini sudah mengendalikan. Tidak perlu nanti orang lain yang menegur. Kalau itu terbangun pengendalian diri dari masing-masing, saya kira salah satu untuk meminimalisir potensi ASN terlibat dalam politik praktis ini. Ya baik. Ketika tahapan pemilu itu berjalan, kita tahu bersama meskipun dalam proses pencegahan kita sudah lakukan ini Pak Kaban, tapi juga masih ada juga ASN yang terhitung bisa dibilang entah dia keceplosan ataupun memang sengaja. Nah kira-kira apa langkah Bapak dalam menyikapi hal-hal demikian? Ada ASN yang memang sengaja nge-like postingan-postingan dari calon misalnya atau peserta pemilu. Iya. Dan kemudian kita juga di Bawaslu sudah melakukan langkah-langkah pencegahan dan bahkan juga di beberapa kasus kita sempat mengundang ASN tersebut, kita klarifikasi dan sebagainya. Lalu kemudian ada juga kasus kemarin kita sempat merekomendasikan ini ke BKN Manado. Nah kita sempat lakukan itu. Tapi kira-kira apa langkah tegas atau sanksi yang diberikan oleh BKPP dalam hal ini menyikapi ASN yang keceplosan ataupun yang sengaja melakukan hal-hal demikian Pak Kaban? Iya, baik. Itu yang saya bilang tadi, media sosial ini sangat berbahaya kalau tidak digunakan dan sebagainya. Makanya saya di BKPP itu sering memantau media sosial masyarakat umum, khususnya ASN. Contoh di Facebook, ketika di situ saya lihat ada akunnya ASN yang misalnya statusnya mengarah ada unsur politik, langsung saya screenshot. Terus kalau dia dari kalangan guru, ya saya hubungi atasannya, saya suruh undang dulu. Ini berjenjang, berjenjang. Klarifikasi ya. Klarifikasi. Kemudian kalau memang benar-benar ada dugaan pelanggaran itu, yang jelas kami tidak tinggal diam, segera melakukan langkah-langkah, minimalnya kami mengundang, klarifikasi apa benar atau tidak ini, dan pada saat itu juga akan melakukan pembinaan. Tapi kalau misalnya memang ada unsur-unsur bukti yang membenarkan bahwa itu, yang jelas kita ASN itu ada undang-undang, ada peraturan yang mengatur terkait disiplin ASN. Dan pasti itu akan dilakukan. Dan tidak lupa juga pasti akan berkoordinasi terus dengan teman-teman dengan Bawaslu. Jadi memang sanksinya itu diberikan sesuai dengan apa yang dia buat. Kira-kira begitu Pak Kaban ya? Iya. Pelanggaran disiplin itu ada jenjangnya seperti itu. Kita lihat dari segi apa ini pelanggarannya. Nah, kita akan lakukan pendalaman sehingga apakah wajar dia ini diberi penjatuhan hukuman disiplin, tidak. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, ya mungkin cukup dengan pembinaan dan berharap bagaimana ASN ke depan tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tugas fungsinya. Berarti pada intinya BKPP tegas atas sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar netralitas tersebut. Kira-kira begitu Pak Kaban ya, dan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Kaban. Mungkin ini beberapa hal yang ingin kita bahas di sini. Kami juga terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain sesi dengan topik yang berbeda, tapi masih dalam koridor yang sama. Kira-kira ini, terima kasih sahabat Bawaslu. Mungkin kita akhiri podcast kali ini, dan saya Amrain Koli selaku host bersama narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Pak Kaban BKPP, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama rakyat, awasi awasi pemilu. pemilu, Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. keadilan pemilu.